Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Godaan Solusi Iblis. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 2 sampai dengan 4 yang demikian. Bapak, Ibu, anak-anakku, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang tidak pernah tergoda. Semua orang pernah tergoda. Misalkan saja sedang berpantang makan tempe. Ibunda tercinta malah goreng tempe. Tergodalah ia ingin mencicipi tempe itu. Bagaimana jika ceritanya sang ibunda sengaja menggoreng tempe? Ini tak lagi sekadar menggoda, tetapi lebih pada mencobai anaknya. Sengaja menggoreng tempe untuk mencobai anaknya. Saudara, faktanya sejarah kehidupan kita dipenuhi dengan pencobaan-pencobaan. Jangankan kita, Kristus pun dicobai oleh iblis, bukan? Ada banyak diskusi tentang kata percobaan, pencobaan, bahkan ada yang bablas dalam kata pengujian. Hal ini terjadi ketika orang mengalami masa sulit lalu cenderung menghayati bahwa ini percobaan dari Tuhan, atau ini pencobaan dari Tuhan, atau pengujian dari Tuhan. Mana yang benar? Maaf, saya tidak hendak mengajak kita terlalu dalam tentang makna bahasa semacam ini. Lagi pula, saya bukan ahli bahasa. Saya mengajak kita semua untuk menghayati yang lebih sederhana. Barangkali penderitaan yang kita alami tak harus diartikan sebagai percobaan, pencobaan atau ujian. Penderitaan ya penderitaan. Bukankah salib harus kita pikul? Mari perhatikan teks kita. Sesungguhnya Kristus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Namun saat ini mari kita perhatikan pencobaan yang pertama saja. Disebutkan pada ayat 2 bahwa Tuhan Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam hingga akhirnya lapar. Lalu datanglah si pencoba dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Menarik, saudara, ini tidak mirip pencobaan. Ini lebih mirip usulan sebuah solusi, bukan? Lihat situasinya. Kristus berpuasa 40 hari, 40 malam, lalu lapar. Dan tidak ada warung di sana karena Kristus sedang berada di padang gurun. Lihat ayat 1. Dalam situasi lapar, iblis mengatakan, "Buatlah roti dari batu itu." Solusi, bukan? Lagi pula, bukankah Kristus memiliki kuasa untuk menciptakan apapun menjadi apapun? Tetapi sebentar, saudaraku. Mengapa Kristus tidak bersedia membuat batu-batu itu menjadi roti? Setidaknya untuk meringankan rasa laparnya. Apa salahnya mengambil satu kerikil saja lalu bim salah bim jadi roti? Tak ada yang rugi, kan? Mengapa? Mari kita temukan jawabannya. Karena Kristus tidak bersedia menyalahgunakan kesempatan dan kuasanya
untuk kepentingan dirinya sendiri. Tentu akan berbeda jika yang kelaparan adalah orang lain. Semisal 5.000 orang disebutkan laki-laki, kalau dengan perempuan 10.000, kalau dengan anak-anak bisa menjadi 12.500, katakan begitu. Kristus tak segan-segan mengubah 2 ikan dan 5 roti menjadi banyak dan mengenyangkan semua orang, bahkan menyisakan 12 bakul. Tidak untuk kepentingannya sendiri. Kristus tidak merelakan kuasanya itu hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Hal seperti ini juga sering terjadi pada diri kita, bukan? Bisa saja kita memiliki posisi tertentu dalam pekerjaan kita yang memungkinkan mengatur suatu kuasa. Dan pada saat itu anak kita sedang sakit, misalkan saja. Dan tidak ada uang sama sekali untuk membawa ke rumah sakit. Lalu ada bisikan dalam hati, gunakan uang kantormu. Toh tak ada yang tahu. Toh kamu punya kuasa untuk menggunakannya. Lagi pula kamu sedang benar-benar membutuhkan toh. Pakai uang itu meskipun itu bukan uangmu. Kamu sedang butuh. Solusi? Hati-hati saudara. Itu model atau tipe iblis mencobai manusia. Pencobaan yang dilakukan mirip sekali seperti solusi. Seolah-olah solusi, namun sebetulnya tidak. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayat 4, Kristus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, adakah orang yang mendadak kenyang setiap baca firman? Jangan salah membaca, saudara. Bukan itu maksudnya. Lihat, Kristus sedang mengajak kita untuk mengubah fokus cara pandang kita. Mengajak kita untuk mengubah fokus, saya tandaskan. Melakukan pengubahan diri dari situasi lapar yang senantiasa memikirkan tentang makanan. Kalau situasi lapar yang dipikirkan biasanya makanan, roti. Pada saat itu Kristus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman. Kristus memerintahkan kita untuk mengalihkan fokus kita. Ketika fokus kita hanya pada roti, maka segala pikiran dan tindakan akan dihalalkan untuk mendapatkan roti itu. Meskipun itu salah. Segera ingin makan, begitu lapar. Akan berbeda ketika fokus diubah kepada firman. Kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan bahwa jawaban atas lapar tak hanya dengan roti. Dan ini tak terbantahkan, saudara. Masalah kenyang hanya oleh roti sudah selesai. Karena sesungguhnya pada zaman Musa dulu, orang kenyang tidak dengan roti saja. Mana turun dari surga atau burung puyuh yang datang dari berkat Tuhan. Semua itu dari firman. Firman tak akan kekurangan cara untuk mengenyangkan perut kita. Bahkan kita perlu berhati-hati. Kalaupun kita berkelimpahan makanan, kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas jika Allah tidak memberkatinya. Sebab meskipun makanan adalah penopang kehidupan, namun sesungguhnya berkat Tuhanlah yang menopang adanya makanan. Jadi saudara, dalam iman atas firman, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Jika kisahnya seperti yang saya contohkan di atas, bagaimana seorang dibisiki untuk melakukan banyak cara dan cara itu salah. Untuk anaknya yang sedang sakit menggunakan uang kantornya. Dengan mengubah fokus kepada firman, disadarkan banyak cara Tuhan
menolong kita. Maka jangan segera terbuai dengan pencobaan iblis yang mirip dengan solusi itu. Alihkan fokus kita kepada firman Tuhan. Saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Bisa jadi pencobaan iblis yang mirip dengan solusi itu merebak dalam kehidupan kita. Maka hati-hati dan perhatikan firman. Amin. Salam Kailujengan.